Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit, ada kisah menarik apa saja di dalam epos tersebut? Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, kemarin Mas Gurit bercerita tentang Prabu Sawilocolo yang telah gugur dan kemudian negara Medang Kamulyan dikuasai oleh Prabu Daneswara. Ya. Nah, lalu bagaimana cerita selanjutnya, Mas? Oh ya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang gugurnya Raja Medang Kamulyan yaitu Prabu Sawilocolo. Ya. Dan akhirnya negara Medang Kamulyan dikuasai atau dijajah oleh anak dari Dewata Cengkar yaitu Prabu Daneswara. Serta kemarin kita juga membahas bahwasanya anak-anak dari Prabu Sawilocolo pun pergi ngungsi urip, golek urip dewe-dewe karena negaranya telah dijajah itu tadi. Nah, kali ini Mas Bayu selanjutnya di Serat Pustaka setelah lakon gugurnya Sawilocolo tadi ada lakon Patine Daneswara. Nah, lakon Patine Daneswara itu sendiri di Serat Pustaka merupakan lakon terakhir di dalam epos Wayang Madya, Mas Bayu. Oh, jadi ini sudah lakon terakhir di dalam epos Wayang Madya ya? Ya, Mas? benar sekali. Nah, ceritanya di Serat Pustaka seperti ini Mas Bayu. Di negara Medang Kamulyan itu sendiri setelah negaranya dikuasai oleh Prabu Daneswara, di situ sang raja beserta patihnya bernama Patih Pradonggo diceritakan si Daneswara itu sendiri menginginkan putri dari negara Pengging, putri raja negara Pengging, anaknya Prabu Pandoyonoto yang bernama Dewi Tunjung Biru. Dewi Tunjung Biru. Nah, di situ sang raja Daneswara mengutus kepada senopatinya untuk melamar ke negara Pengging, Mas Bayu, seperti itu. Nah, sedangkan di tempat lain di tanah namanya tanah Cirebon atau di negara Wanti Projo, di situ rajanya bernama Prabu Bawa Angkara. Prabu Bawa Angkara beserta istrinya namanya Dewi Wimbaningsih, memiliki anak bernama Dewi Nataswati yang kemarin kita bahas. Nah, di situ diceritakan sang raja tadi ditangisi oleh anak perempuannya Dewi Nataswati tadi ceritakan bermimpi bahwasanya dia diperistri oleh Raden Kanduyu yang merupakan putra dari Prabu Sawilocolo yang telah gugur kemarin, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan sang raja saat itu, Mas? Nah, di situ Raja Bawa Angkara tadi lalu mengutus kepada kedua patihnya yang bernama Patih Kloto dan Patih Jayayatnya tadi untuk pergi dari negara Wanti Projo itu tadi mencari keberadaan dari Raden Kanduyu itu tadi, Mas Bayu, untuk mencari keberadaan Raden Kanduyu. Nah, kedua utusan tadi akhirnya berangkat. Nah, ternyata Raden Kanduyu kemarin yang menyelamatkan diri tadi dia terpisah dari saudara-saudaranya. Dia berada di hutan namanya hutan Tribosoro. Dia berada di hutan Tribosoro, benar sekali. Nah, di situ diceritakan dia sedang merenung, sedih tentunya karena ditinggal gugur oleh ayahnya yaitu Prabu Sawilocolo dan negaranya dikuasai oleh Daneswara, dan juga dia juga sangat sedih karena berpisah dengan keempat saudaranya. Nah, ketika Raden Kanduyu tadi sedang bertapa di hutan tersebut, dia diserang oleh kedua raksasa, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Detyokolo Ategeng dan yang perempuan atau Raseksi Trikti Geni. Itu menurut Serat Pustaka. Nah, di situ terjadilah peperangan di antara mereka, tetapi raksasa tadi pun kalah dan berubah menjadi seorang Bathara, Bathara Patuk dan Bathara Tamburu. Kedua Bathara tadi menemui si Kanduyu dan memberikan namanya ajian Asmara Turido dan Asmara Nolo. Itu tadi kedua ajian tersebut diberikan kepada Raden Kanduyu, Mas Bayu. Dan juga di situ kedua Bathara tadi berpesan kepada anak Sawilocolo tadi untuk manut atau swito pasrah kepada Raja Negara Wanti Projo yang berada di tanah Cirebon tadi, Mas Bayu. Oh, jadi raksasa yang menyerang Raden Kanduyu itu merupakan Bathara Patuk dan Bathara Tamburu, ya, Mas? Benar sekali, Mas Bayu. Nah, akhirnya di situ Raden Kanduyu pun pergi menuju ke negara Wanti Projo itu tadi. Sedangkan di tempat lain di Dukuh Dadapan namanya, kemarin di episode kemarin kita membahas bahwasanya ada seorang
Srenggolo, nama Srenggolo Burdan dan Roro Temon, seorang pasangan perempuan, yang perempuan namanya Roro Temon, yang laki-laki ada seekor anjing namanya Srenggolo Burdan, memiliki anak namanya Joko Truko kemarin. Nah, diceritakan suatu ketika si Joko Truko tersebut ingin membunuh anjing yang selalu mengikuti kemanapun ibunya pergi, Roro Temon pergi tadi. Nah, akan tetapi di situ ibunya Roro Temon tadi menghalang-halangi dan mengatakan bahwasanya anjing tersebut merupakan ayah dari Joko Truko, yang berarti suami dari Roro Temon, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Joko Truko, Mas, mengetahui hal tersebut? Nah, di situ Joko Truko merasa malu tentunya kok memiliki ayah seorang anjing itu tadi, seekor anjing itu tadi. Nah, dia tidak terima, diceritakan pada saat saking marahnya tidak terimanya, dia melempari anjing tersebut yang merupakan ayah sendiri dengan benda-benda tajam. Nah, karena di situ diceritakan anjing Burdan tadi tidak mau membalas karena tidak memiliki anaknya sendiri, dia memilih memuja api dan akhirnya dia bunuh diri beserta istrinya Roro Temon tadi, dilalap geni itu tadi yang ia puja itu sendiri. Nah, si Joko Truko pun menyesal di situ. Dia menyesal karena perlakuannya kedua orang jangan tadi akhirnya bunuh diri. Di situ Joko Truko akhirnya pergi dari Dukuh Dadapan dan pergi mengembara di situ, Mas Bayu. Ternyata Joko Truko tadi perginya tadi ke negara Pengging. Menghadap Prabu Pandoyonoto. Di situ Joko Truko mengatakan bahwasanya dia ingin suwito atau mengabdi kepada sang raja Pengging tersebut, dan di situ Prabu Pandoyonoto pun menerima pasuwitane si Joko Truko pada saat. Nah, tiba-tiba setelah itu datanglah utusan dari Medang Kamulyan, yaitu yang diutus oleh Daneswara tadi untuk melamar si putri dari negara Pengging itu tadi, Haryo Pradono dan Haryo Lahir tadi datang ke negara Pengging, diutus untuk melamar anak dari Prabu Pandoyonoto itu tadi, yang bernama Dewi Tunjung Biru itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi dari Prabu Pandoyonoto, Mas, mengetahui anaknya dilamar oleh yang dulunya itu adalah musuhnya yaitu Daneswara, ya, Mas? Ya, di situ diceritakan sang raja negara Pengging tadi tidak terima. Dia sangatlah marah, di situ akhirnya dia menolak mentah-mentah lamaran dari Daneswara. Nah, kedua utusan dari Medang Kamulyan tadi sebenarnya lalu mengamuk. Dia mengamuk, akan tetapi berhasil dikalahkan oleh si Joko Truko. Yang satu Haryo Pradono tadi yang diutus tadi akhirnya tewas di tangan Joko Truko, sedangkan yang satunya Haryo Lahir tadi berhasil berlari kabur untuk kembali ke negara Medang Kamulyan. Nah, raja negara Pengging pada saat itu bingung. Dia bingung, dia mestinya utusan tadi akan melapor kepada rajanya. Nah, dia bingung karena si Daneswara memiliki kesaktian, maka dia ingin pergi. Sang raja tadi Pandoyonoto akhirnya ingin pergi untuk mencari keponakannya, yaitu Raden Kanduyu, Mas Bayu, supaya nanti bisa membantu menyelamatkan negara Pengging. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kita menuju perjalanan si Raden Kanduyu yang menuju ke negara Wantiprojo. Nah, di tengah perjalanan tadi dia malah bertemu dengan kedua utusan Wantiprojo yang diutus oleh Bowo Angkoro tadi mencari Raden Kanduyu. Jelalah pas ketemu seperti itu. Nah, di situ dia mengatakan bahwasanya mereka diutus oleh Bowo Angkoro untuk membawa sang Bagus atau Raden Kanduyu tadi dibawa ke negara Wantiprojo untuk dinikahkan dengan putra sang raja yaitu Dewi Nataswati. Nah, di situ setelah itu juga datang ternyata Pandoyonoto tadi juga akhirnya berhasil menemukan Kanduyu beserta wong Wantiprojo itu tadi, dan di situ sang raja negara Pengging mengatakan kepada keponakannya supaya menuruti keinginan raja negara Wantiprojo tersebut, Mas Bayu. Nah, terus apakah Raden Kanduyu mengikuti saran dari Prabu Pandoyonoto, Mas? Nah, sebentar, Mas, sebelum Mas Gurit jawab, ya, silahkan diminum dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ diceritakan akhirnya Raden Kanduyu tadi beserta raja negara Pengging tadi mengikuti, akhirnya datang ke negara Wantiprojo. Nah, di situ Prabu Bowo Angkoro beserta istrinya Dewi Mbaningsih dan juga anaknya di situ Dewi Nataswati pada saat itu diceritakan menerima kedatangan utusannya tadi yang telah membawa Raden Kanduyu beserta raja negara Pengging. Di situ Prabu Pandoyonoto tadi berhasil datang ke negara Wantiprojo. Nah, sang raja negara Pengging pada saat itu mengatakan kepada Prabu Bowo Angkoro bahwasanya Raden Kanduyu tersebut merupakan cucu dari Damarmoyo yang merupakan raja negara Pengging terdahulu.
Nah, sang Raja Negara Wantiprojo pada saat sangatlah senang karena pilihan anaknya tadi tepat. Istilahnya orang anak wong sembarangan seperti itu. Sangat senang lah. Akhirnya mereka berdua tadi dinikahkan. Raden Kanduyu dinikahkan dengan Dewi Nataswati. Nah, setelah pernikahan tersebut, Raja Negara Pengging juga mengatakan bahwasanya dia ingin meminta bantuan kepada Raja Negara Wantiprojo bahwasanya negara Pengging negara Medang Kamulyan, negara ini bekas menantu nih tadi negara Medang Kamulyan bekasnya Prabu Sawiloco tadi dikuasai oleh anak dari Dewata Cengkar yaitu Prabu Daneswara pada saat itu, Mas Bayu. Nah, di situ Raja Negara Pandhayanata tadi ingin merebut kembali dan nantinya akan diberikan kepada Raden Kanduyu seperti itu. Nah, lalu apakah Prabu Bowo Angkara akan membantu, Mas? Nah, di situ Bowo Angkara tadi pun bersedia membantu dan bersama-sama akhirnya bersekutu dengan pasukan Raja Negara Pengging untuk merebut kembali negara Medang Kamulyan yang dikuasai oleh si Daneswara itu tadi. Nah, sedangkan diceritakan di tempat lain putra dari Prabu Sawolocolo yang keempat yang kemarin berpisah tadi ternyata dia berlari sampai di namanya Gunung Selo. Sampai Gunung Selo. Nah, keempat anak dari Sawolocolo kemarin diceritakan karena negaranya dikuasai tadi dia mengungsi, diceritakan sampai dia bertapa di Gunung Selo tersebut. Nah, tiba-tiba ketika bertapa mereka didatangi oleh Suksman Iyange yaitu Prabu Anglingdriya. Mereka berpesan kepada keempat cucunya tadi supaya berkumpul dengan adiknya Raden Kanduyu yang sudah dijadikan mantu oleh Raja Negara Wantiprojo itu tadi dan Raden Kanduyu tadi ingin merebut kembali negara Medang Kamulyan karena Raden Kanduyu sudah menerima bantuan tadi dari kedua negara yaitu negara Pengging dan negara Wantiprojo. Nah, akhirnya diceritakan keempat ksatria tadi anaknya Sawilocolo tadi berangkat untuk mencari keberadaan si Raden Kanduyu itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita pada saat itu keempat saudara itu tadi akhirnya bertemu dengan Raden Kanduyu. Mereka saling kangen-kangenan. Raja Negara Pengging pada saat juga sangatlah senang karena keponakannya tadi bisa kumpul semua dalam keadaan selamat pada saat itu. Nah, mereka akhirnya pada saat itu bersama-sama bersatu untuk nempuh perang, untuk meluruk perang, merebut kembali negara bekas peninggalan ayahnya Sawilocolo tadi yaitu negara Medang Kamulyan. Nah, Raden Kanduyu pada saat itu mengutus kepada si Joko Truko merupakan Senopati Negara Pengging tadi untuk membawa surat tantangan perang diberikan kepada Raja Negara Medang Kamulyan yaitu Prabu Daneswara itu tadi. Nah, di situ Joko Truko pun akhirnya bersedia, Mas Bayu. Jadi sekarang semua anak dari Prabu Sawilocolo telah berkumpul ya, Mas? Sudah berkumpul dan akan mengambil kembali negara Medang Kamulyan. Ya, benar sekali. Nah, sedangkan di negara Medang Kamulyan di situ Prabu Daneswara pada saat itu menerima kedatangan si Joko Truko itu tadi yang membawa surat tantangan tadi. Nah, di situ Prabu Daneswara setelah membaca surat tersebut sangatlah marah. Sangatlah marah, dia tidak terima, lalu dia mempersiapkan para pasukan perangnya di medan perang itu tadi, membawa pasukan saoke-oke seperti itu. Nah, sesampainya di perbatasan negara Medang Kamulyan karena pasukannya negara Pengging dan negara Wantiprojo tadi sudah bersatu, lalu terjadilah peperangan di antara negara-negara tersebut, Mas Bayu. Nah, diceritakan pasukan dari Prabu Daneswara pada saat itu banyak sekali yang kalah, yang gugur karena satu negara melawan kedua negara itu tadi. Nah, melihat kejadian tersebut, Daneswara lalu maju ke medan peperangan. Nah, lalu dia menggunakan ajian pemberian eyangnya kemarin, ajian Soro Pamungkas yang tangannya tadi mengeluarkan api yang besar. Nah, di situ diceritakan Raja Negara Wantiprojo, ya Prabu Bowo Angkara itu tadi, mertuane si Kanduyu tadi, lalu juga turun ke medan perang menggunakan aji Soro Panutup. Ternyata Prabu Bowo Angkara tadi juga sangat sakti, memiliki ajian Soro Panutup yang tangannya tadi mampu mengeluarkan air yang mampu bercahaya, air mustiko seperti itu. Nah, dicerita api yang keluar dari ajian Soro Pamungkas beradu dengan air mustika yang keluar dari ajian Soro Panutup tadi membuat geger, membuat geger saindenge negara saindenge Projo hingga sampai ke Kayangan, goro-gorone seperti itu. Nah, di situ diceritakan di Kayangan Bathara Narada akhirnya turun memberikan senjata Cundamanik kepada si Raden Kanduyu untuk mampu mengalahkan si Daneswara. Nah, senjata Cundamanik pun lalu dibawa oleh Kanduyu ke medan peperangan. Nah, pucuknya Cundamanik tadi kan pernah saya bercerita, pucuknya senjata Cundamanik kan mengeluarkan api, mampu ya sangat besar. Nah,
Di situ diceritakan senjata Cundomanik tadi berhasil mampu menghancurkan semua pasukan-pasukan dari Daneswara. Sedangkan Prabu Bawa Angkara tadi akhirnya iso koyo diruwat tadi kembali ke wujud aslinya seperti manusia seperti biasa, Mas Bayu. Nah, diceritakan sisa-sisa prajurit Daneswara itu tadi akhirnya pergi beralihan karena rajanya telah tewas. Di situ berhasil diusir oleh senopati negara Pengging dan negara Wanti Projo. Nah, setelah itu, setelah kejadian tersebut selesai, Bathara Narada diceritakan lalu memilih sudah si Raden Kanduyu tadi dijadikan raja di negara Medang Kamulan, diberikan gelar yaitu Sri Mahakurung atau Raja Kanduyu, seperti itu, Mas Bayu. Nah, jadi kalau Mas Bayu mendengar istilah Sri Mahakurung tadi yaitu si Prabu Kanduyu tadi. Nah, sedangkan putri negara Pengging Dewi Tunjung Biru tadi dijadikan istri tertua. Nah, sedangkan Dewi Nataswati itu tadi dijadikan istri muda. Jadi bojone si Raden Kandu tadi ada dua, yaitu Tunjung Biru itu tadi dan juga Nataswati. Nah, sedangkan si Joko Truko tadi diwinusudha menjadi patih negara Medang Kamulyan, bergelar Patih Burdandoyo, Mas Bayu, seperti itu. Nah, sedangkan keempat saudara yaitu keempat saudara dari Raden Kanduyu, yang pertama Raden Panuhun itu tadi diberikan daerah atau tempat di daerah Bagelen itu tadi diceritakan dia itu tadi diberi kekuasaan untuk merajai para petani, istilahnya ngomong para petani seperti itu. Nah, sedangkan yang nomor 2 yaitu Sandang Garba di Serat Pustakarojo diberikan sebuah daerah namanya daerah Jepara. Di situ dia menguasai memimpin para pedagang seperti itu. Dan yang ketiga Raden Tunggul Petung diberikan tempat di Magetan, malahan diberi tempat Magetan, diberi kekuasaan untuk merajai orang-orang yang sedang manen air gula atau deres gula banyu gula, seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir Raden Karungkala diberikan tanah di Prambanan, dia memimpin orang-orang yang berburu seperti itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk cerita terakhir di epos Wayang Madya di Serat Pustakarojo tentang gugurnya anak dari Prabu Dewata Cengkar yaitu Daneswara oleh senjata Cundomanik pemberian Bathara Narada yang diberikan kepada Raden Kanduyu, dan di situ akhirnya Raden Kanduyu yang merupakan putra Sawilocolo dijadikan raja di negara Medang Kamulyan, bergelar Sri Mahakurung itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Guru sama-sama, atas kisahnya tadi. Oh ya, nanti apakah ada kisah yang lainnya, Mas? Oh, masih ada, Mas Bayu. Jadi urutannya jika di wayang kulit tadi ada kisah Mahabharata, ada Ramayana, ada Mahabharata, terus nanti di Pedalangan ada ini Wayang Madya, namun selanjutnya di Wayang Madya urutannya ada Wayang Gedhog. Mungkin kita sambung di sambung episode yang lain, Mas Bayu. Ya, nanti bisa diceritakan lagi ya, Mas. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lakon terakhir di epos Wayang Madya yang menceritakan tewasnya Prabu Daneswara dan juga diangkatnya Raden Kanduyu menjadi raja di negara Medang Kamulyan bergelar Sri Mahakurung. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah pengetahuan, wawasan bagi kita semuanya tentang lakon-lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.